Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis proses produksi kulit lumpia dan pangsit pada UMKM UT IKA Semesta Raya Sidoarjo. Tetapi sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abista Maulana Rizkiansyah dengan NIM 14123000103. Saya Dimas Indra Prayoga dengan NIM 1412300 120. Dan saya Muhammad Farkan Rahyat dengan NIM 1412300 139. Saya Muhammad Misbahul Munir dengan NIM 1412300 204. Saya Mumtaz Alfia dengan NIM 1412300 235. Selanjutnya langsung masuk pada yang pertama, slide pertama yaitu tentang latar belakang. UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendukung perkembangan industri makanan. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah kulit lumpia dan kulit pangsit karena digunakan sebagai bahan utama berbagai jenis makanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem produksi yang baik agar kualitas produk tetap terjaga dan proses produksi berjalan secara efisien. UD IKA Semesta Raya menjadi salah satu UMKM di Sidoarjo yang menerapkan sistem produksi semi otomatis dalam kegiatan produksinya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses produksi kulit lumpia dan kulit pangsit. Dan yang kedua, faktor apa yang mendukung kelancaran produksi. Dan yang ketiga, kendala apa yang terjadi selama proses produksi. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui proses produksi. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung produksi. Dan yang ketiga, mengetahui kendala produksi pada UMKM. UMKM merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses produksi adalah kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual tambah dan siap dipasarkan. Sistem produksi merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan manusia, mesin, bahan baku, dan juga metode kerja untuk menghasilkan produk secara efektif. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi ditunjukkan kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan produk dalam jumlah tertentu dalam periode waktu tertentu. Bahan baku menjadi faktor utama dalam produksi karena kualitas bahan baku sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk merupakan kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, baik dari segi bentuk, kebersihan, maupun daya tahan. Kapasitas produksi. Produktivitas kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM UDIK Semesta Raya yang bergerak di bidang produksi kulit lumpia dan kulit pangsit di Sidoarjo. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi dan proses produksi secara langsung sesuai keadaan di lapangan. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung proses produksi untuk mengetahui alur kerja dan kondisi produksi pada UMKM. Lalu ada wawancara, dilakukan dengan pemilik dan tenaga kerja untuk memperoleh informasi mengenai proses produksi dan kendala usaha. Yang terakhir ada dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan foto dan data pendukung sebagai pelengkap hasil penelitian. Lalu ada jenis data. Yang pertama data primer, diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Lalu ada data sekunder, diperoleh dari jurnal, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan proses produksi dan UMKM.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui proses produksi, faktor pendukung, dan kendala produksi yang ada di UMKM. Lalu ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 11 sampai 31 Mei di UDIK Semestaraya Sidoarjo. Selanjutnya ada alur penelitian yang dimulai dengan identifikasi masalah dan penentuan topik penelitian, lalu studi literatur dan pengumpulan referensi, penentuan objek penelitian yaitu UDIK Semestaraya, penyusunan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjut pengolahan dan analisis data, lalu pembahasan hasil penelitian, penarikan kesimpulan dan pemberian saran, dan yang terakhir penyusunan laporan penelitian. Lalu ada profil dan sejarah singkat UMKM. UD IKA Semesta Raya merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi kulit lumpia dan kulit pangsit yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Usaha ini didirikan pada tahun 2023 oleh Bapak Hamzah yang memiliki ketertarikan di bidang kuliner, khususnya produk olahan kulit lumpia. Berawal dari tingginya kebutuhan pasar terhadap kulit lumpia dan produk sejenis, beliau kemudian mengembangkan usaha produksi dengan memanfaatkan teknologi mesin untuk meningkatkan efisiensi kerja. Produk yang dihasilkan antara lain kulit lumpia, kulit pangsit, kulit dimsum, kulit kebab, dan juga mie. Lalu ada bahan baku produksi. Yang pertama, tepung terigu digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kulit lumpia dan kulit pangsit karena berfungsi membentuk struktur utama adonan. Lalu yang kedua ada air, digunakan sebagai bahan pencampur untuk membantu proses pembentukan adonan agar memiliki tekstur yang sesuai dan mudah diproses. Yang terakhir ada garam, berfungsi sebagai penambah rasa serta membantu peningkatan kualitas dan elastisitas adonan saat proses produksi berlangsung. Kemudian ada peralatan produksi. Yang pertama mixer, digunakan untuk mencampurkan tepung, air, dan garam hingga menjadi adonan yang homogen dan siap diproses. Yang kedua ada mesin pencetak otomatis, digunakan untuk membentuk dan mencetak adonan kulit lumpia maupun kulit pangsit dengan ukuran yang seragam. Ketiga ada konveyor berjalan, membantu proses perpindahan produk secara otomatis sehingga alur produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dan terakhir, alat pengemasan digunakan untuk membungkus produk sebelum dipasarkan sehingga produk tetap rapi dan terjaga kualitasnya. Berikut adalah alur proses pembuatan produk kulit lumpia. Next. Kemudian ada tenaga kerja. UDIK Semesta Raya mempunyai kurang lebih 40 karyawan yang mempunyai masing-masing tugas dan tanggung jawab dari mulai penyiapan bahan produksi, adonan, pengemasan, dan penyimpanan, serta pengiriman. Yang kedua adalah memiliki 2 shift kerja dan 7 jam per shift. Memiliki 6 hari kerja yakni dari hari Senin sampai Sabtu. Kapasitas produksi. Nomor 1 ada produksi kulit lumpia dengan bahan baku tepung, air, garam, dengan hasil produksi per hari 10 bal, isi per bal 30 pack, isi per pack 55 lembar. Yang kedua ada kulit pangsit dengan bahan baku tepung, air, garam, dengan hasil produksi per hari kurang lebih 5 bal, isi per bal 25 pack, isi per pack 30 lembar. Yang nomor 3 ada di kulit dimsum, bahan baku tepung, air, garam, pewarna makanan. Dengan hasil produksi per hari kurang lebih 4 bal, dengan isi per pack 25 pack, isi per pack 55 lembar. Yang keempat ada kulit kebab dengan bahan baku tepung, air, garam. Hasil produksi per hari kurang lebih 6 bal, isi per pack yaitu 20 pack, isi per pack 25 lembar. Yang kelima ada di mie ayam dengan bahan baku tepung, air, garam, dengan hasil produksi per hari 300 pak dengan isi per pak 6 gulung. Next. Berikut ada sistem pemasaran, yaitu ada
tergolong dari 5, yaitu pemasaran langsung. Produk dipasarkan secara langsung kepada konsumen maupun pelaku usaha kuliner, seperti penjual lumpia, dimsum, dan kebab tanpa melalui perantara. Yang distributor dan reseller. UD IKA Semesta Raya bekerja sama dengan distributor dan reseller untuk membantu memperluas jangkauan pemasaran. Yang ketiga ada di pasar tradisional dan toko. Produk juga dipasarkan ke pasar tradisional, toko bahan makanan, dan toko frozen food agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat ada di pemasaran online. Promosi dan pemasaran produk dilakukan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp untuk mempermudah interaksi dengan konsumen. Yang kelima ada di sistem repeat order. Pelanggan tetap seperti reseller dan pelaku usaha kuliner melakukan repeat order secara rutin sehingga membantu menjaga kestabilan permintaan produk. Next. Kendala yang menghambat kelancaran produksi, yaitu kerusakan mesin produksi. Kerusakan pada mesin pencetak dan konveyor terkadang menyebabkan proses produksi menjadi terhambat. Yang kedua, dari keterlambatan bahan baku. Pengiriman bahan baku seperti tepung terigu dari supplier terkadang mengalami keterlambatan yang dapat mempengaruhi jadwal produksi harian. Yang ketiga, dari permintaan pasar tidak stabil. Jumlah permintaan konsumen dapat mempengaruhi jumlah produk setiap harinya. Yang keempat ada di proses produksi membutuhkan ketelitian dalam proses percetakan, ketebalan dan bentuk produk harus dijaga agar tetap sesuai standar sehingga pekerja harus bekerja dengan baik, dengan teliti. Yang kelima ada di kendala distribusi produk. Proses pengiriman produk terkadang mengalami keterlambatan akibat kondisi lalu lintas dan jarak distribusi yang cukup jauh. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya yaitu Misbah. Oke, selanjutnya ada faktor yang mendukung kelancaran produksi. Yang pertama ada mesin produksi, penggunaan mixer, alat pencetak otomatis, dan conveyor berjalan membantu mempercepat proses produk dan meningkatkan efisiensi kerja. Poin kedua ada sistem produksi yang terstruktur. Proses produksi dilakukan secara beruntun mulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan sehingga alur kerja menjadi lebih teratur. Yang ketiga ada tenaga berpengalaman. Tenaga yang sudah paham produksi membantu mengurangi kesalahan dan juga menjaga kelancaran produksi. Selanjutnya ada variasi produk yang dihasilkan, produk yang beragam seperti kulit lumpia, kulit pangsit, kulit dimsum, dan juga kulit kepop membantu memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Ada juga sistem pemasaran yang sudah berjalan, pemasaran melalui distributor, reseller, toko, dan media online membantu menjaga kestabilan penjualan produk. Adanya pelanggan tetap, sistem repeat order dari pelanggan tetap membantu menjaga permintaan agar proses produksi tetap berjalan secara berkelanjutan. Penggunaan mobil distribusi membantu proses pengiriman produk dalam jumlah besar ke berbagai wilayah dengan lebih mudah. Next, masih ini. Peningkatan kapasitas produksi. Kapasitas produksi harian yang cukup besar menunjukkan bahwa sistem produksi yang diterapkan mampu mendukung peningkatan jumlah output produksi. Penerapan sistem produksi semi otomatis, penggunaan alat pencetak otomatis dan konveyor berjalan membantu mempercepat aliran proses produksi sehingga kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Poin terakhir, perawatan mesin produksi. Perawatan mesin secara rutin diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan mesin yang dapat menghambat produksi. Next, analisis pengembangan usaha berdasarkan proses produksi. Ada 3. Yang pertama, pengendalian kualitas produk. Kualitas produk perlu dijaga terutama pada ketebalan bentuk dan juga kebersihan produk agar tetap sesuai standar konsumen. Yang kedua, pengolahan bahan baku. Pengolahan persediaan bahan baku yang baik membantu menjaga kelancaran proses produksi dan menghindari keterlambatan produksi. Poin yang ketiga, peluang pengembangan sistem produksi. Usaha masih memiliki peluang untuk berkembang melalui perusahaan mesin produksi, peningkatan kapasitas kerja, dan juga pengembangan sistem manajemen produksi yang lebih baik. Kesimpulan. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi kulit lumpia dan kulit pangsit pada UD IKA Semesta Raya dilakukan secara terstruktur, mulai dari persiapan bahan baku, pencampuran adonan, percetakan, pematangan produk, hingga pengemasan dan distribusi. Yang kedua, faktor pendukung produksi.
Kelancaran proses produksi didukung oleh penggunaan mesin produksi, tenaga kerja yang berpengalaman, sistem produksi yang struktur, serta pemasaran dan distribusi yang sudah berjalan dengan baik. Yang ketiga, kendala produksi. Kendala yang dihadapi meliputi kerusakan mesin produksi, keterlambatan bahan baku, permintaan pasar yang tidak stabil, serta hambatan dalam proses distribusi produk. Ini foto dokumentasi hasil analisis observasi kita. Terima kasih, sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.